Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan-jalan lagi dan sekarang saya lagi cegukan sehingga saya harus ngomongnya itu harus Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday. Today is Monday, 17 November 2025. Now time is about beep and a beep beep today. Hari ini kondisinya masih gerimis-gerimis, kadang terang, kadang gerimis lagi kayak gitu ya. Jadi saya masih pakai payung ya. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Dan hari ini adalah hari Senin. Seperti biasa saya sudah drop ke Coach Sandra. Silakan dicek sendiri ya. Kali ini bahas tentang bagaimana cara tracking progress. Ya. Jadi progress itu tidak melulu tentang visual, tapi juga tentang energi, tentang mental juga, dan juga tentang kualitas hidup kita. Apakah ada peningkatan atau makin terpuruk hidup kita dengan latihan-latihan kita ya. Silakan dibaca sendiri ya, silakan di follow dan juga dibaca tentang postingan hari ini, oke? Oke, sekarang hari Senin kita mau bahas apa nih? Ini apa ini? Kenapa ada ginian segala? Ini kenapa ada gini belum dilepas ya? Untuk masalah geopolitik, kita sekarang lagi ya memantau di Gaza, kita memantau di Palestina ya. Sekarang kan memang eranya kita lagi anti Zionis ya. Jadi ternyata semakin kesini makin sadar bahwa semua sumber kejahatan dunia itu ya Zionisme ini gitu. Dan mereka menyamar, mereka menunggangi, mereka mendanai tempat-tempat, orang-orang, wilayah yang awalnya tentram dan damai, gimana cara merusaknya dan menjadikan efek kerusakan itu bermanfaat bagi mereka. That's Zionism. Jahat sekali bukan? Dan kita senang ya, sekarang memusuhi satu pihak, satu grup, dan ini melintasi agama gitu. Setelah mengetahui ini, harusnya kita sesama antar umat beragama itu saling konsolidasi gitu ya. Ya. Kalau kalian pintar, kalian akan semakin mengkonsolidasi, bukan malah ikut meramaikan permusuhan itu. Dalam arti, musuh kita bersama itu sama, satu Zionisme itu gitu loh. Jadi jangan lagi masih eker-ekeran masalah agama K, agama I gitu ya. Agama Y, agama H, agama B gitu. Sekarang musuh kita itu sama, Zionisme. Udah itu aja. Mau dibawa tarik ke sana, ke sini, kemari, ke sana, ke sono, ke bias ini. Ujung-ujungnya satu, Zionisme. Padahal yang sebel sama Zionisme itu bukan Islam aja gitu loh. Yahudi yang melek, Yahudi yang waras, Yahudi yang intelek, itu menyadari bahayanya Zionisme ini gitu loh. Janganlah permusuhan kalian terhadap Islam itu membutakan dan mendangkalkan otak kalian, sehingga tidak mau melihat kebenaran gitu. Ini bukan tentang masalah Islam lagi, ini udah masalah humanity. Jadi kita rombak lah, kita dobrak batas-batas agama itu sehingga musuh kita itu cuma satu, Zionisme. Kebencian antara agama itu dibungkus sedemikian rupa, ternyata ujungnya ternyata ini Zionisme. Kalian tidak harus menjadi muslim untuk memerangi Zionisme. Cukup kalian menjadi orang yang bertarung bersama kami. Saya senang sekarang di global orang-orang Kristen juga sadar bahwa memerangi Zionisme itu juga berkolaborasi dengan agama lain, dengan Islam, bahkan dengan Yahudi yang aware, Yahudi yang waras, Yahudi konservatif, atau bahkan Yahudi yang intelektual gitu. Kalau Anda waras, Anda cerdas, Anda smart, Anda genius, Anda selevel Albert Einstein, yang Albert Einstein saja dia Yahudi, dia diangkat jadi presiden nggak mau karena kecerdasannya, dia tahu dia visioner. Kalau saya bersama Israel akan hancur orang Yahudi malah. That's it. Memang benar. Jadi kalau Anda setuju dengan Zionisme, Anda tidak secerdas itu berarti ya. Anda moron. Bahasa Jawanya Anda bongol. Sekarang bagaimana Indonesia? Di Indonesia sendiri saya dengar-dengar denominasi mulai di rethinking lagi seperti biasa. Menurut saya ini lebih ke kemalasan aja ya, karena memang PR-nya banyak sih ya. Cuman kalau nggak dikerjakan ya nggak akan jalan gitu ya. Padahal denominasi ini menurut saya akan merangsang masyarakat itu untuk cari duit malah.
lebih produktif menurut saya redenominasi. Karena kan secara psikologis angkanya itu kecil, bikin orang itu semakin mengumpulkan uang gitu. Orang-orang semakin cari duit, orang-orang semakin menabung juga gitu ya. Itu sih dari my POV gitu. Sampai saat ini saya sering belanja karena saya nggak suka lihat duit saya yang kelihatan banyak di saldo itu ya. Saya khawatir duit saya hilang. Jadi saya lebih seneng, jujur li ya, saya lebih seneng pakai uang asing gitu. Angkanya itu kecil gitu. Karena itu merangsang saya untuk menyimpan. Oke, tadi tentang Indonesia dan apalagi tentang Indonesia nih. Kebetulan televisi saya sekarang sinyalnya lagi lemah banget ya karena cuacanya tuh jelek sehingga ya sinyalnya kurang kuat gitu ya. Jadi saya jarang nonton TV sekarang. Saya beberapa hari ini lagi sibuk inventarisasi kantor, istilahnya kayak gitu ya. Jadi saya tidak pantau-pantau lagi media sosial. Sepertinya sekarang itu lagi banyak penculikan anak ya. Dan ini juga berkaitan dengan child trafficking di dunia sebenarnya. Makanya perang gitu ya, kasihan anak-anak gitu ya. Anak-anak hasil perang ini ada yang diculik gitu ya, yang akhirnya diperdagangkan di internasional. Jadi film-film porno yang kalian tonton itu bisa jadi hasil dari trafficking ya, dari woman trafficking gitu, bahkan child trafficking. Jadi pastikan kalau kalian nonton film porno yang pemainnya itu memang sukarela dia memainkannya gitu ya, bukan karena traffic. Jadi yang punya anak lebih hati-hati lagi gitu ya, untuk menjaga ya. Kadang saya sendiri juga takut kalau deketin anak kecil ya, deketin anak kecil gitu kan. Kadang kan kita di mana duduk ada anak kecil nyamperin, saya takut. Kenapa? Dikira saya nanti nyulik gitu. Jadi saya mending dingin gitu ya, kecuali ibunya tahu gitu ya, baru saya nyapa gitu. Tapi kalau anak itu sendiri datang, saya lebih baik diem gitu. Takut dikira nanti modus ya. Oke, bagaimana dengan film sendiri? Bagaimana kabar entertainment hari ini? Untuk film saya belum nonton ya. Sekarang di bioskop lagi musim apa nih guys? Kemarin saya nonton di Sakahayang itu film Turki ya. Judulnya Kevin ya. Kevin atau Sicin atau apa. Silakan ditonton ya. Filmnya bagus dan memang untuk film-film yang berbau ritual itu cocoknya tuh film-film Turki, film-film Iran, film-film di Middle East sana ya. Kalau di Indonesia itu klinik-klinik kayak gitu juga bagus ya sebenarnya ya, asal dikemas dengan estetik juga sih ya. Jadi setiap negara itu punya cirinya sendiri. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan-jalan. Sampai ketemu lagi, oke? Thank you, see you. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan-jalan. Sekarang cuacanya mendung banget. Kelegean. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Thank you for watching. Aduh, aku cegukan. Oke, thank you for watching. See you. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu dan sekarang saya lagi cegukan ya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak lagi. Oke, thank you for watching. See you. Gila. Masalah kacamata ini sebenarnya aku lagi nyari kacamata yang kayak yang coklat itu loh, tapi selalu dapet itu yang ini kacanya sangat dark banget ya. Suka nggak aku dengan bentuk ini? Menyapamu tak berani, menciummu apalagi kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja, semuanya ini dada, isinya kamu semua. Alamak, inikah jatuh cinta? Thank you.